arsitektur itu yang saya pahami Bang sebelumnya itu kan sebagai konseptor. Arsi itu kayak jurusannya unik sih Bang, dia susah tapi kalau makin didalami kayak ada menarik gitu, tapi susah gitu Bang. Ilmu yang mempelajari tentang ilmu perancangan, desain. Sebelum menjalani studio, pemikiran saya tentang arsitek itu sama kayak jurusan lain. Tapi setelah menjalani dan masuk studio, lebih tepatnya, ternyata enggak. Sebenarnya tuh banyak banget yang harus dipelajarin. Mulai dari konsep, mikirin konsep tuh susahnya. Nggak semalam doang, itu sampai berhari-hari mikirin konsep doang. Udah selesai dapet konsep, nggak sampai situ aja. Bisa mikirin programmingnya lagi, usernya. Pokoknya semua itu harus dipikirin. Ternyata di dalam arsitektur ini kita juga mikirin di situ tentang konsep juga semuanya, bahkan orang-orangnya pengguna dari berbagai usia itu kita pikirin gitu. Arsitektur itu berhubungan sama sipil yang bergerak sebagai eksekutor. Jadi sebelum bangunan itu berdiri memiliki rancangan. Siapa yang rancang? Itulah arsitektur tadi Bang. Jadi kalau menurut saya pribadi SDA 1 itu ya menyenangkan, walaupun ada tantangan-tantangan setiap tugasnya, dan juga walaupun juga agak ada lelahnya lah pasti ya kalau namanya ada tugasnya. Oke. Susah nggak sih SDA 1? Kalau dibilang susah karena pertama kali bisa dibilang susah, tapi kalau udah mungkin kedepannya mulai terasa lah ringannya mungkin. Susahnya itu ya karena kan saya belum tahu sih kayak basic-basicnya arsitektur tuh gimana, karena saya juga dari SMA biasa gitu kan. Tapi tetap seru karena tugas-tugasnya menantang, terus teman-temannya asik. Pertama kita bisa merasakan apa itu bersamaan, kayak buat tugas sama-sama gitu. Habis itu kayak manajemen waktu harus ada. Oh iya, waktu ya Bang. Waktu itu nomor 1 ya. Kalau di studio itu waktu nomor 1. Kebersamaan pas ngerjain ngerjain tugas gitu. Terus eksperimen-eksperimen yang membuat jantung ketar-ketir gitu. Yang sebenarnya kami rencanakan hari ini eliminasi semua 75%. Agak unik. Berarti mainnya kurang jauh. Ekspektasinya tuh tugasnya kayak lebih ringan gitu kan. Ternyata realitanya nggak tidur ngerjain tugasnya. Ada sih. Di mananya? Kirain dulu sih bakal kayak semua digital, rupanya tidak. Pengorbanan apa aja nih yang udah dilakukan untuk Studio 1? Pengorbanannya sih dari tenaga, uang, waktu terutama. Tapi itu semua untuk demi masa depan. Ya pertama jiwa dan rohani ya Bang ya. Nggak tidur, begadang, habis uang. Terus kadang uang makan pun kepake untuk uang tugas Bang. Yang pertama itu waktu sangat banyak diperlukan, fisik, mental, sama keuangan. Untuk pembuatan maket, beli logbook, beli peralatan alat tulis, pokoknya semuanya lah. Waktu, uang, di uang itulah yang paling besar. Banyak hal yang memang kita harus korbankan. Jadi kita harus bisa membagi waktunya. Terkait pengorbanan, emang hal apa aja yang dikorbanin? Waktu, keuangan, mungkin pola hidup ya harus berubah juga. Pola hidup, emang ada berubah pola hidupnya? Ada. Gimana Dari sisi untuk kesehatan aja ya. Dari pola tidur aja udah berubah. Sekarang tidur jam berapa? Nah, 2 tadi udah masuk. Paling cepat jam 2 Bang. Karena SDA 1 dan SDA 2 tidak henti-hentinya akan terus bereksperimen. Eksperimen mana sih yang paling seru? Eksperimen mencari line shadow-nya itu Bang. Legend Shadow ya? Iya. Nyenter-nyenter ya? Iya nyenter-nyenter itu Bang. Yang paling seru sih kayaknya yang slide box itu ya, yang nyenterin. Nah, itu kayak unik gitu. Iya. Siswa nanti yang ada MK itu keluarnya di sini.
nggak boleh dari sana. Jadi jangan ada tamu-tamu itu keluarnya dari pintu ini, dari gerbang yang ini, tapi dari sana sampai ke meja voting. Meja votingnya taruh sini, arahkan terus ke votingnya. Paham? Masing-masing orang, arahkan dia. Jangan nanti datang nanti tamu, udahlah, kamu tuh tahu sendirinya nih. Support system selama nugas. Orang tua sama diri sendiri. Ada sih orang tua, temen. Ada mama sama ayang. Support systemnya pertama orang tua Sarah kan. Terus yang kedua pacar. Pembimbing terbaik Pak Nas. Pak Nas? Ya. Kenapa Pak Nas? Karena Pak Nas nggak pernah marah-marah. Untuk Pak Hendra, terima kasih udah membimbing saya dan kasih ide-ide. Bu Siska orangnya tuh keren. Terus jiwanya tuh masih jiwa anak muda banget. Bu Erna sikapnya tegas ya. Tegasnya Bu Erna itu nge-push kami semua gitu. Bang Andrit pastinya, karena Bang Andrit itu kalau misalnya ngelihat tugas-tugas kami tuh kayak omongannya tuh kayak nyakitin, selalu nyakitin, nggak pernah nggak nyakitin. Tapi tetap terbaik sih. Ya iyalah Bang Dafas apa lagi? Oke, Bang Dava. Sampein dong sesuatu Bang Dava. Mantap Bang. Semoga Kak Ade terus menjadi asdos yang seperti yang saya alami dari bimbingan Kak Ade. Abang Abdurrahman sih. Walaupun terlalu banyak revisi, tapi banyak ilmu yang kita dapat dari dia gitu. Kasih kata-kata dong Bang Rahman. Jangan banyak revisi deh Bang, capek nanti yang lain.